Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan, guru bidang studi sosiologi. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar tentunya kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Oke anak-anak ibu? Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian, syarat, dan ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses dan faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian persiapkan pulpen dan buku catatan kalian agar tentunya setelah Ibu menjelaskan, kalian bisa memindahkannya ke buku catatan kalian masing-masing. Nah, kita langsung masuk materi yang pertama, yakni proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, proses terbentuknya kelompok sosial yang pertama adalah persepsi. Nah, persepsi itu artinya tanggapan. Jadi dalam hal ini, persepsi setiap individu tentunya berbeda-beda terhadap suatu hal yang sedang terjadi. Nah, adanya perbedaan persepsi setiap individu dalam masyarakat membuat masyarakat akhirnya membentuk yang namanya sebuah kelompok sosial. Nah, tujuannya apa? Tentunya agar bisa menyamakan persepsi yang berbeda-beda tersebut. Contohnya misalnya seperti ini anak-anak ibu. Persepsi guru A dan B menganggap bahwa menggunakan aplikasi Zoom dalam sistem pembelajaran jarak jauh sangat bagus dilakukan karena guru dan siswa dapat bertatap muka dan berinteraksi secara online, yakni pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun, persepsi guru C dan D menganggap bahwa menggunakan aplikasi Zoom dalam sistem pembelajaran jarak jauh sangatlah tidak efektif untuk dilakukan, karena tentunya akan menghabiskan kuota internet yang sangat banyak. Siswa dan guru tentunya akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk membeli kuota internet apabila belajar menggunakan Zoom. Nah, akhirnya guru C dan D pun menyarankan agar siswa dan guru belajar menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga YouTube. Di mana dalam hal ini, guru akan membuat sebuah grup di aplikasi WhatsApp tersebut dan menggabungkan setiap siswa mereka di dalam grup tersebut. Nah, setelah itu, guru-guru akan membuat video pembelajaran mereka dan video pembelajaran mereka tersebut di-upload ke YouTube. Setelah itu, guru-guru akan membagikan link video pembelajaran mereka yang telah mereka upload ke YouTube untuk di-share ataupun dibagikan ke grup yang telah dibuat di WhatsApp tersebut. Nah, guru C dan D menganggap bahwa sistem pembelajaran yang demikian tentunya tidak membutuhkan kuota internet yang terlalu banyak, karena siswa dapat menonton ataupun mendownload secara offline video pembelajaran yang telah dibagikan guru tersebut. Nah, adanya perbedaan persepsi antara guru A, B, C, dan D dalam membuat sistem pembelajaran jarak jauh ini akhirnya membuat mereka sepakat untuk membentuk sebuah kelompok sosial, yakni kelompok diskusi guru. Nah, tujuannya supaya apa? Nah, tentunya tujuannya supaya bisa ditemukan jalan keluar ataupun keputusan dengan cara apakah nantinya sistem pembelajaran yang efektif untuk dilakukan. Nah, itu adalah proses terbentuknya kelompok sosial dalam hal persepsi. Nah, proses terbentuknya kelompok sosial yang kedua adalah motivasi. Nah, dalam hal ini, setiap individu tentunya memiliki pengetahuan yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Makanya dibentuklah sebuah kelompok sosial dengan harapan agar tentunya setiap anggota kelompok dapat saling berbagi pengetahuan mereka dan saling memotivasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya agar lebih mengembangkan dan menambah pengetahuan mereka tentang suatu hal. Nah, contohnya misalnya pembentukan kelompok sosial, yakni kelompok diskusi guru, di mana dalam hal ini ada guru yang mengetahui bagaimana caranya membuat video pembelajaran, karena guru tersebut sangat paham akan teknologi. Namun di sisi lain, ada guru yang tidak paham bagaimana cara membuat video pembelajaran karena guru tersebut tidak paham dalam hal teknologi. Jadi karena itulah akhirnya dibentuk kelompok sosial, yakni kelompok diskusi guru. Nah, tujuannya supaya apa? Tentunya supaya guru-guru yang memiliki pengetahuan dalam hal membuat video pembelajaran tersebut dapat saling membagi pengetahuan mereka kepada guru-guru yang tidak paham tentang cara pembuatan video pembelajaran.
Nah, dengan demikian, tentunya setiap guru akan saling termotivasi satu dengan yang lainnya untuk membuat video pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah proses terbentuknya kelompok sosial dalam hal motivasi. Sekarang proses yang ketiga adalah tujuan. Dalam hal ini, setiap individu tentunya pasti memiliki yang namanya tugas. Nah, kalau tugas tersebut dikerjakan secara sendiri-sendiri, tentunya proses pengerjaannya akan membutuhkan waktu yang lama. Namun kalau tugas tersebut dikerjakan secara bersama-sama, tentunya tugas tersebut akan cepat selesai. Nah, hal itulah yang membuat akhirnya individu membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, contohnya adalah kelompok sosial yakni kelompok diskusi guru yang telah dijelaskan tadi, di mana kelompok sosial yakni kelompok diskusi guru tersebut dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yakni agar setiap guru saling berbagi pengetahuan dan saling berbagi informasi, serta saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, itu adalah proses yang ketiga. Nah, sekarang proses yang keempat adalah organisasi. Dalam hal ini, pengorganisasian dalam kelompok tentunya dilakukan untuk mempermudah berlangsungnya kegiatan dalam sebuah kelompok sosial, sehingga masalah apapun yang terdapat dalam kelompok dapat terselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien. Contohnya adalah dalam kelompok diskusi guru yang telah dijelaskan tadi, di mana ada yang bertindak sebagai moderator, ada yang bertindak sebagai notulen, ada yang bertindak sebagai anggota kelompok, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pengorganisasian tersebut, tentunya akan membuat kelompok diskusi guru dapat berjalan dengan baik. Dan masalah apapun yang dibahas dalam kelompok diskusi tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Sekarang proses yang kelima adalah independensi. Independensi artinya kebebasan. Nah, kebebasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebebasan setiap anggota kelompok untuk menyampaikan ide ataupun pendapatnya tentang permasalahan yang sedang dibicarakan, sehingga pada akhirnya diperolehlah suatu keputusan bersama. Contohnya adalah kelompok diskusi guru yang telah dijelaskan tadi, di mana setiap guru bebas menyampaikan ide ataupun pendapatnya tentang seperti apa sistem pembelajaran yang paling efektif dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 seperti yang sekarang ini. Sehingga pada akhirnya, diperolehlah sebuah keputusan bersama tentang sistem pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan. Sekarang proses yang keenam adalah interaksi. Interaksi artinya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Nah, yang namanya interaksi sangat penting dilakukan dalam sebuah kelompok. Nah, tujuannya supaya apa? Nah, tentunya agar setiap anggota kelompok dapat memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota ke anggota kelompok yang lainnya. Contohnya misalnya kelompok diskusi guru yang telah dijelaskan tadi, di mana dalam hal ini interaksi sangat penting untuk dilakukan agar setiap kelompok guru dapat saling berbagi ilmu pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Contohnya misalnya dalam hal membuat video pembelajaran. Jadi anak-anak ibu, itu adalah proses terbentuknya kelompok sosial. Sampai di sini kalian mengerti nggak? Oke, bagus sekali kalau kalian mengerti. Sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yakni tentang faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Jadi anak-anak ibu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama adalah faktor kepentingan yang sama. Dalam hal ini, orang-orang membentuk sebuah kelompok sosial karena adanya faktor kepentingan yang sama. Contohnya adalah kelompok diskusi kelas yang dilakukan oleh siswa, di mana kelompok diskusi tersebut dibentuk karena adanya faktor kepentingan yang sama. Nah, kepentingan yang samanya apa? Nah, kepentingan yang samanya adalah sama-sama ingin mendapatkan nilai yang bagus dari guru, sama-sama ingin mendapatkan pengetahuan terhadap permasalahan yang dibahas, sama-sama ingin meringankan penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, itu karena faktor kepentingan yang sama. Faktor penyebab yang kedua adalah adanya pertalian darah ataupun keturunan yang sama. Dalam hal ini, orang-orang membentuk kelompok sosial karena adanya pertalian darah ataupun keturunan yang sama. Contohnya adalah kelompok sosial Ikatan Mahasiswa Karo, di mana Ikatan Mahasiswa Karo tersebut dibentuk karena adanya pertalian darah ataupun keturunan yang sama, yakni sama-sama mahasiswa yang bersuku Batak Karo, di mana Ikatan Mahasiswa Karo tersebut tentunya dibentuk untuk mempererat hubungan persaudaraan ataupun hubungan kekeluargaan antara sesama mahasiswa suku Batak Karo. Nah, itu adalah faktor penyebab yang kedua. Sekarang faktor penyebab yang ketiga adalah adanya daerah ataupun wilayah yang sama. Dalam hal ini, orang-orang membentuk sebuah kelompok sosial karena adanya daerah ataupun wilayah yang sama.
Contohnya adalah kelompok sosial yakni PWBS ataupun Persatuan Warga Beras Tagih Sekitar, di mana kelompok sosial PWBS tersebut dibentuk karena adanya faktor daerah ataupun wilayah yang sama. Dan PWBS tersebut tentunya dibentuk dengan harapan agar bisa mempererat tali persaudaraan antara sesama warga yang berasal dari Beras Tagih. Jadi itu adalah 3 faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sekalian mengerti apa yang ibu jelaskan? Oke, baiklah, terima kasih. Jadi anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang proses dan faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dan memahami apa yang telah ibu jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi kita yang selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.